Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh teman-teman, baik melalui grup WhatsApp, melalui Telegram, melalui DM di LinkedIn, di Instagram, dan TikTok maupun Facebook. Nah, di sini ada pertanyaan menarik nih dari salah satu teman kita. Pertanyaannya itu adalah, Kak, seberapa pentingkah kita melampirkan portofolio pada saat kita melamar pekerjaan khususnya melalui email? Oke, pertanyaan ini kita diskusikan ya teman-teman. Nomor satu adalah portofolio itu penting banget ya bagi seorang job seeker. Pentingnya untuk apa? Nomor satu adalah ini adalah bukti nyata ya terkait dengan prestasi dan karya teman-teman yang sudah dilalui secara profesional. Manfaatnya adalah kalau misalkan di CV saja teman-teman kan hanya menuliskan terkait dengan pengalaman profesionalnya. Misalkan saya pernah bekerja di sini, saya pernah magang di sini, saya pernah mengikuti perlombaan atau event ini, saya memiliki project dengan hasil ini gitu ya. Itu teman-teman hanya bercerita saja. Namun dengan adanya portofolio, maka evidence tersebut akan lebih meyakinkan. Definisi portofolio ya teman-teman di dunia kerja, dunia pendidikan, bagi perusahaan definisinya tuh beda-beda. Oke, ini jangan salah, portofolio yang aku bahas dan yang ditanyakan oleh teman kita ini yang berhubungan dengan melamar pekerjaan ya. Jadi portofolio individu. Simpelnya gini teman-teman, portofolio itu berbeda dengan CV. Oke, portofolio itu merupakan kumpulan hasil karya. Oke, hasil karyanya bisa karya individu atau karya kelompok atau karya perusahaan. Tapi namanya rekrutmen itu kan individu nih. Kita rekrut individu kan. Sehingga pada saat membuat portofolio gitu, kita masukkan portofolio individu yaitu kita. Jadi tadi aku bilang bahwa portofolio itu kan kumpulan karya. Jadi apa sih yang harus dimasukkan? Jadi gini teman-teman. Kalau bingung cara mulainya gimana, teman-teman coba tentukan dulu ya, coba ditulis dulu pengalaman kerjanya apa, ditulis gitu ya, ditulis terus di breakdown tugas tanggung jawabnya ngapain, terus bentuknya hasilnya apa. Contoh misalkan teman-teman di sini ada yang sebagai graphic designer, karyanya adalah ya membuat konten dong gitu, membuat misalkan gambar dan video tertentu, yang gambar nanti akan dikonversi secara online sebagai misalkan konten-konten sosial media. Ada yang ke TikTok, ada yang ke Instagram gitu ya, ada yang ke Facebook, ada yang ke Twitter, ada dimasukin landing page, atau ada yang ke website gitu. Ada yang dia akhirnya dicetak misalkan jadi banner ya kan, jadi poster, jadi brosur gitu. Nah, hasil karya teman-teman ya setelah selesai diedit menjadi suatu poster atau suatu gambar gitu ya, ya itu yang teman-teman taruh di portofolio gitu. Jadi oh ini loh, saya pernah jadi desainer ini ya, graphic designer ini, kerjaan saya adalah membuat konten harian begini begini begini. Itu kan teman-teman udah tulis tuh ya di CV. Nah di portofolio teman-teman tunjukkan nih, ini bukti desain saya, ini desain pada saat saya ada untuk sosmed ini untuk ini gitu. Ini contoh aja teman-teman. Kak, tapi kalau jurusanku atau bidangku tuh nggak bisa tuh Kak yang bisa di capture gitu. Enak kalau barusan contohnya yang gambar. Nah kalau karya aku itu bentuknya audio gimana? Aku tuh kuliah jurusan seni Kak, seninya seni musik misalkan gitu. Karya-karyaku ya aku nyiptain lagu, kemudian aku menjual lagu gitu, dan aku coba punya temen ya, ada project terus ada band. Bandnya ini lumayan terkenal Kak di daerahku gitu, tapi itu sebenarnya lagu ciptaanku gitu. Dan kadang aku juga main band juga gitu. Gimana ya Kak nge-capture musiknya? Gampang teman-teman. Jadi pada saat musik tersebut ya sudah bentuknya digital kan ya teman-teman ya, entah itu video atau lagu musiknya saja, upload lah ya teman-teman gitu. Bisa upload ke YouTube atau ke platform lain gitu. Nah di sana kan akhirnya ada video performanya teman-teman nih misalkan, atau ada video pada saat lagu teman-teman dinyanyikan misalkan di Facebook, di YouTube gitu ya. Terus teman-teman ya udah sih, pada saat ada teman-teman di sana gitu ya, di capture aja, di capture masukin ke portofolio, terus link ya URL-nya YouTube-nya ditaruh di situ gitu. Jadi itu adalah bukti ya cara mengkonversi yang audio menjadi visual. Nah portofolio ini teman-teman bentuknya macam-macam,
banyak dari teman-teman kita yang membuat portofolio sebagai PDF, boleh nggak? Boleh. Portofolio sebagai PowerPoint, boleh nggak? Boleh. Bahkan ada yang membuat portofolio dalam bentuk MP4 atau video gitu, boleh nggak? Boleh banget gitu. Jadi itu malah yang lebih interaktif dan kekinian. Nah, di sini kelebihannya yang lain adalah begini. Ini khususnya bagi teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja banyak atau malah benar-benar masih fresh. Terkadang mungkin teman-teman akan merasa ya, pada saat mencari lowongan pekerjaan di awal, teman-teman akan merasa bahwa kok yang dicari yang berpengalaman terus sih gitu. Terus kalau ada yang pengalaman minimal 1 tahun tapi lulusan baru dipersilakan melamar, tapi kok nggak pernah tembus sih gitu. Nah, gini teman-teman, by nature kadang tuh perusahaan ya gitu, di sini rekruter akan melihat bahwa untuk orang dengan kapasitas semacam ini gitu ya, itu dia tuh harus memiliki pengalaman ini. Jadi rekrutmen itu kan pasti ada filternya ya teman-teman ya gitu, ada filternya bahwa pendidikan minimal ini, misalkan ada domisili di sini, minimal pernah memiliki pengalaman sebagai ini, menguasai ini gitu. Nah, pada saat ya ada CV yang sama, yang satu punya pengalaman, yang satu masih fresh graduate gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman, kita balik ya, pasti kan terkadang kita akan merasa bahwa kayaknya yang berpengalaman ini dia udah tahu dulu nih ya, udah punya journey terkait dengan industri. Tapi apabila teman-teman sebagai seorang fresh graduate atau lulusan baru, pada saat melamar, portofolio itu tuh juga dilampirin gitu loh. Portofolio juga dilampirkan. Secara nggak langsung teman-teman itu bilang bahwa Bapak atau Ibu rekruter, ini loh ya, saya yang tertulis di CV. Walaupun saya seorang fresh graduate, nih saya pernah mengikuti magang ini, pelatihan ini, memenangkan perlombaan ini dan event ini. Ini bukti karya saya yang akhirnya saya menang, yang akhirnya saya maju begini, akhirnya saya mendapatkan hadiah ini itu gitu. Jadi dengan adanya portofolio gitu, teman-teman ini punya nilai tawar dan nilai jual ya. Jadi kita tadi ya, salah satu hal kenapa ada portofolio adalah di dunia ini orang hebat itu banyak, sehingga evidence ya, bukti bahwa teman-teman itu benar-benar hebat gitu ya, dan akan meningkatkan kemungkinan teman-teman untuk lanjut ke tahap selanjutnya adalah menggunakan portofolio adalah bukti kumpulan karya begitu. Ini adalah secara general aja teman-teman, silahkan teman-teman browsing ya, gimana caranya membuat portofolio di internet udah ada banyak. Bagi teman-teman yang sudah memiliki portofolio dan pengen di-review, boleh hubungin aku, nanti kita diskusi aja ya. Aku luangin waktu, nanti kita diskusi bagaimana cara melakukan portofolio. Ingat teman-teman, portofolio itu beda dengan CV, dia kumpulan bukti karya dan prestasi. Informasinya lebih ke karya-karya kita. Boleh hasil karyanya, boleh event atau momen pada saat hasil karya tersebut di display. Teman-teman masukin portofolio, bikin banner boleh. Nanti kalau banner udah dicetak dan dipasang nih misalkan gitu ya, ini dipasang di toko, ini di pinggir jalan, ini ditaruh di baliho misalkan desainnya teman-teman gitu, nggak apa-apa, di capture aja baliho jalan dan lain-lain gitu, itu boleh aja. Oke, bukti karya ini tidak harus gambar aslinya saja, tapi gambar asli tersebut yang sudah diletakkan di suatu media online atau offline gitu ya, dalam bentuk sesuatu yang diam saja gitu, atau sesuatu event yang berjalan, itu boleh banget gitu. Nah, itu ya teman-teman kelebihan dari melampirkan portofolio pada saat kita melamar pekerjaan, yaitu untuk meningkatkan keyakinan ya rekruter bahwa ini anak memiliki kapasitas yang dia klaim di CV, itu ada buktinya gitu. Dan semoga bagi teman-teman yang mendengarkan video ini bisa lancar ya dengan baik membuat portofolio. Paling sementara itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh tanya ke aku, boleh DM melalui LinkedIn, melalui kolom komentar yang ada di YouTube, melalui TikTok, Facebook, melalui WA aku. Kalau ada yang punya Telegram boleh bebas dimanapun. Thank you ya, sukses selalu.